Jadi kita bisa lakukan self acupressure sendiri. Pertama, titik di ujung alis mata ini ya. Ini ya, ini saya tunjukin dulu titik-titiknya yang digunakan ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sobat akupuntur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Agung Prayitno, spesialis akupuntur medik. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman klinik saya yang mana sering saya temuin dari pasien yang datang berobat ke tempat saya, yaitu masalah kaku leher atau nyeri leher. Perkembangan ilmu teknologi sekarang ini sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi sekarang tak pelak menyebabkan hampir semua aktivitas kita sangat tergantung dengan teknologi tadi. Contohnya yang simpel, pemakaian gadget atau laptop, komputer, atau HP, di mana hampir semua lini menggunakannya. Misalnya untuk bekerja, untuk bersekolah, kemudian untuk hiburan, kemudian untuk aktivitas sosial. Nah, ini salah satu jadi penyebab timbulnya kaku leher. Kenapa bisa begitu? Sebelum saya jabarkan masalah kaku leher ini, mungkin ada baiknya sobat semua pahami dulu masalah anatomi leher. Ya. Jadi gini, leher ya secara anatomi itu terdiri dari tumpukan tulang-tulang leher kecil-kecil ya. Ini ada 7 ruas tulang leher yang diantaranya ada bantalan tulang atau tulang rawannya ya, bantalan tulang leher sebagai penyambung tumpukan tulang-tulang kecil tadi. Selain itu ada juga otot, jaringan otot ya, otot yang menempel atau penghubung atau penguat atau penyambung dari antara tulang-tulang tadi, antara tulang kepala, tulang leher dan tulang bahu ya. Kemudian ada pembuluh darah dan saraf. Ya, itu anatomi secara umum. Kemudian fungsi leher ini yang paling utama adalah menopang kepala. Maksud saya menopang itu menahan, misalkan menahan posisi kepala itu biar enggak. Nah, ini otot tulang itu fungsinya untuk menahan. Dan karena kelenturan, sifat lentur dari tulang dan otot tadi juga memungkinkan kepala itu bisa bergerak ke samping, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ya, itu salah satu fungsi leher. Kemudian fungsi lainnya otomatis tempat lewatnya tadi ya, pembuluh darah. Ya. Dan saraf juga. Karena di antara tulang-tulang leher ini keluar serabut saraf servikal ya namanya, saraf leher. Ya. Fungsinya itu banyak ke arah ke tangan. Ya, untuk organ atau alat gerak tangan ya, itu fungsi yang saraf yang keluar dari sini, dari leher, itu fungsi yang pokoknya. Kemudian penyebab kaku leher ya, penyebab gangguan di kaku di leher ini bisa banyak sekali. Salah satu contohnya misalnya apa? Bisa karena infeksi, bisa karena gangguan metabolisme, bisa karena cedera dan lain-lain. Tapi pada pembahasan kali ini saya lebih akan saya fokuskan yaitu penyebab yang paling sering saya temui di klinik, yaitu kelelahan. Kenapa otot leher ini bisa lelah? Otot leher itu strukturnya atau jenisnya itu sama dengan otot gerak kita lainnya. Coba sobat bayangin, sobat bawa barang ya 2 atau 3 kilo tapi posisinya begini. Berapa jam sobat bisa nahan? Ya, kalau ini lelah, otomatis refleks kita akan meletakkan. Sekarang bandingkan, kepala kita itu beratnya bisa 6-8 kilo. Otot ini megangin kepala biar nggak jatuh ke depan. Dia tarik ini. Berapa jam dia bisa nahan? Nah, efeknya apa kalau terjadi kelelahan? Dia nggak bisa melepasin karena ngikutin perintah otak kita. Jadi efeknya apa? Jadi terjadi kekakuan atau ototnya ini lama-lama mengeras, kayak
spasme itu kayak kaku gitu. Nah, efek dari kaku ini yang menyebabkan rasa nggak nyaman di leher. Kalau misalkan ini ngikutin perintah kepala terus, ya dipaksa terus bekerja, akhirnya ketegangan tadi akan disebarkan sama otot di kepala. Kalau sudah sampai ke bagian telinga sini, sering menyebabkan gangguan seperti migrain, vertigo, ini karena pusat keseimbangan itu ada di telinga. Ya, lebih lanjut lagi, ketegangan di otot ini bisa menyebabkan nyeri di otot-otot kepala. Puncaknya sampai di mata sini, di alis mata. Ketegangan itu bisa menyebar ke sini. Makanya kalau kelelahan itu kadang mata itu juga kayak mata lelah, capek. Itu salah satu efeknya yang ke kepala. Kalau ke tangan, karena saya tadi cerita bahwa saraf leher itu larinya ke tangan. Jadi kekakuan di sini menyebabkan rasa nggak nyaman di saraf tangan. Bisa menyebabkan kesemutan, baal, atau rasa nggak nyaman gitu di tangan. Bisa dua-duanya terkena, bisa sebelah. Ya, itu efek yang lanjutan dari kekakuan tadi. Dalam waktu yang lebih lama lagi, kalau habitnya ini nggak dirubah, itu sering kita dapatkan selain sakit kepala, migrain, vertigo, kadang bisa menyebabkan kayak bel palsi atau lumpuh dari otot sebelah. Itu pernah saya dapatkan. Kemudian ke hipertensi, itu juga bisa terjadi. Yang paling berat yang pernah kita temuin, yang kita dapat di klinik, sampai terjadinya sumbatan pembuluh darah di otak yang bisa menyebabkan stroke. Itu efek kalau masih bisa, kalau hanya kelelahan ya itu masih bisa reversible atau bisa pulih kembali. Lebih lanjut lagi, kalau efeknya ini sudah sampai lebih berat lagi, ini bisa kompensasinya. Jadi karena leher itu dipaksa untuk bekerja terus, sedangkan ototnya sudah lelah, efek lainnya tulang-tulang leher ini akan memposisikan atau membuat lebih bekerja berat lagi, sehingga lama-lama jadi pengapuran. Itu bisa juga terjadi. Nah, kalau sudah ada pengapuran, ada perubahan struktur anatomi di leher, otomatis keluhan tadi cenderung jadi menetap. Ya, itu dari sudut kelelahan otot leher. Kemudian kalau terapinya, kalau masih ringan, hanya baru kaku, pegel aja, itu masih bisa dengan dilakukan dengan cara misalnya relaksasi, dihangatin, dipijit, atau diakupressure. Itu masih bisa recovery atau bisa sembuh. Tapi kalau grade-nya lebih berat lagi, sudah sampai nyeri, sampai kesemutan, itu otomatis perlu tindakan lebih lanjut, misalkan dengan akupuntur atau dengan obat-obatan, itu bisa membantu. Kemudian untuk kasus yang lebih berat lagi, yang sudah ada pengapuran segala macam, sudah ada penjepitan saraf, ada osteoartritis atau ya pengapuran tadi ya bahasa gampangnya ya. Nah itu otomatis juga lebih perlu penanganannya lebih kompleks lagi ya. Jadi sebelum sampai grade yang berat tadi, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Kalau bisa kita harus hindari atau kita harus bisa cegah. Karena ini bukan penyakit yang seperti orang batuk pilek minum obat tersembuh. Dengan terapi akupuntur, refleksi, atau dengan akupressure, relaksasi, diatermi, atau di apapun obat, itu hanya menghilangkan sesaat. Karena ini penyakit kelelahan. Jadi kalau nanti lelah lagi, ya pasti nimbul lagi. Mungkin habis di terapi akupuntur enak dia, tapi beberapa hari karena dia nggak merubah kebiasaannya, keluhannya nimbul lagi. Nah, disinilah yang perlu saya sampaikan. Kenapa orang bisa mengalami kaku leher atau mungkin bahasa awamnya apa ya? Misalkan salah bantal, itu bisa juga ya. Jadi karena faktor utama tadi faktor kelelahan.
Jadi dari sepintas penjabaran saya tadi, kita berikan sedikit edukasi bahwa dalam hal bekerja, bersekolah, kemudian untuk walaupun itu hanya hiburan, semua aktivitas kita, terutama yang bekerja depan laptop atau komputer, itu posisi itu benar-benar harus diperhatikan. Usahakan posisi kita harus ergonomis. Ergonomis itu misalkan kita kerja di pakai komputer, usahakan layar monitornya itu sejajar dengan mata kita. Posisi tangan jangan terlalu gini, juga jangan terlalu, harus 90 derajat. Posisi tegak. Kemudian monitornya nggak boleh di samping gini. Karena kalau posisi gini, otot ini lebih lelah dibanding sebelah sini. Jadi usahakan harus tegak. Itu yang paling sering kita dapetin di lingkungan kerja. Saya sering lihat, maaf ya, di tempat-tempat kerja tertentu itu monitor komputer itu ditaruh di bawah. Ya kalau bekerja dalam hitungan menit sih oke lah, nggak masalah ya. Tapi kalau berjam-jam gini terus dalam waktu lama, pasti kelelahan itu nimbul. Nah itu sebetulnya kan bisa dicegah. Salah satunya tadi posisi ergonomis dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua, pembatasan waktu. Ingat, otot leher kita itu bisa mengalami kelelahan. Perkiraan saya paling sekitar sejam lah dalam posisi statis gini. Itu otot kita sudah mulai lelah. Dipaksa lagi udah mulai pegel. Paksa lagi udah mulai kaku. Lebih berat lagi nyeri. Ya saya ibaratkan tadi, kita bawa barang 3 kilo posisi gini terus, sejam aja udah kelelahan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, olahraga. Olahraga di sini maksud saya yang fokus ke fungsi otot-otot leher. Jadi fungsinya relaksasi. Usahakan tiap hari sebelum beraktivitas lakukan gerakan olahraga yang fungsinya untuk relaksasi otot-otot leher. Jadi untuk mengurangi ketegangan dan memberi kesempatan pada otot ini untuk relaksasi, untuk memperbaiki sirkulasi darah atau metabolisme otot di sekitar leher. Kemudian yang paling penting, bijaksanalah dalam menyikapi perkembangan teknologi. Mohon maaf, mungkin untuk zaman sekarang di mana ada pandemi COVID ini, semua aktivitas lebih banyak menggunakan gadget, masuk anak-anak. Mungkin perlu di sini orang tua untuk memberikan edukasi yang baik atau ketegasan dalam hal anak-anak tadi bermain HP. Walaupun itu tujuannya untuk belajar, tapi tetap harus diingatkan atau dibatasin atau diatur. Karena kalau tidak, kebiasaan tadi setelah nanti era COVID ini berhenti, di mana sekolah sudah mulai tatap muka kembali, kebiasaan anak-anak tadi tidak mudah hilang. Jadi mereka lebih kecanduan dengan bermain HP tadi, sehingga sambil tiduran pun main HP. Ini kan juga kelelahan. Orang kadang nggak sadar ya, capek habis kerja sampai di rumah, sampai tiduran main HP. Bayangin aja. Kemudian pada season ini saya akan memberikan sedikit peragaan bagaimana caranya kita melakukan self acupressure untuk sifat sakit kepala, nyeri kepala atau kelelahan yang diakibatkan karena faktor kelelahan tadi yang sifatnya ringan. Jadi kita bisa lakukan self acupressure sendiri. Pertama, titik di ujung alis mata ini ya. Ini ya, ini saya tunjukin dulu titik-titiknya yang digunakan ya. Ini pertama di ujung alis mata kanan kiri. Kemudian di tengah alis mata, di puncaknya ya. Ini di tengah sini ya. Kemudian setinggi puncak tadi di pelipis mata kurang lebih ya dua jari lah di samping gini. Itu kalau ditekan gini rasa ngilu ya. Tapi jangan terlalu sering ya dilakukan, apalagi sampai diputar-putar terlalu berlebihan dan dalam waktu sering atau lama, karena di sini jaringannya tipis.
Jadi kalau maksud saya gini, kalau jaringan tipis terbiasa dilakukan pijit atau akupressure atau penekanan yang berlebihan dalam waktu lama, ini menyebabkan jaringannya lebih longgar. Dan jaringan lebih longgar tadi gampang terisi cairan atau bisa juga lemak. Efeknya jadi nanti sobat semua memiliki pelipis di sini tuh yang lebih cembung, ya lebih kayak gendut gitu, kayak berair, kayak gemuk. Nah itu jadi secara estetika jadi kurang bagus ya. Kemudian titik selanjutnya di tulang ya, di tulang belakang telinga, tulang kepala ini ya, masuk ke dalam kurang lebih ya 2 jari ya, 2 jari itu pasti dilakukan tulang ya, itu di situ. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima ini yang kita kemarin demonstrasikan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu efeknya adalah untuk membantu menghilangkan rasa nggak nyaman di kepala ya. Kita bisa lakukan sendiri. Bagi contohnya misalnya gini ya, lakukan penekanan. Kalau kita tekan gini susah ya, jadi kita bisa cubit, pakai 2 jari ya, dihitung 10 kali hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Ulangi lagi ya, 10 kali lepas, ulangi lagi sampai 3 kali, kemudian pindah ke tengah sini ya, puncak alis, tengah-tengah sini, pijit aja, pijit sampai rasa belum ngilu atau ya sakit ya nggak apa-apa ya, asal bisa ketahan. Terus 10 kali hitungan, lepas, ulang lagi 3 kali. Sama juga di sini, tekan aja, jangan usah diputar-putar, nggak usah, tekan aja, tekan 10 kali lepas, tekan 10 kali lepas. Kemudian yang di ujung ini bisa kita pakai ibu jari kita ini ya, 10 kali lepas, kita hitung 10 kali lepas, 3 kali, kemudian sama juga di yang di jari ya, kanan kiri kita lakukan hal yang sama. Untuk kasus nyeri kepala atau kelelahan yang masih ringan, insya Allah bisa hilang. Tapi harus dilanjutkan dengan istirahat ya. Oke, sampai sekian masalah kaku leher yang sering saya dapatin di tempat praktek saya. Semoga bermanfaat untuk sobat akupuntur semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap maupun tutur kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya terbuka untuk semua pertanyaan. Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.